milih pasangan yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Memang ini bisa menjadi gambaran jika seseorang itu mau memilih pasangan. Ya. Jadi bibit, bebet, bobot. Kalau bobot itu bukan itu. Kualitas. Tapi kualitas maksudnya. Jadi emang betul memilih pasangan itu ya wajahnya, penampilan boleh, kemudian hartanya boleh, kemudian keturunan atau keilmuan boleh, yang jelas itu agamanya nomor satu. Itu jelas, tapi yang jelas Allah nanti akan memberikan itu pasangan itu menurut Allah. Kita boleh memilih, tapi pada waktu seseorang menjalani pernikahan itu nanti terserah Allah sudah. Sebenarnya Allah itu menjadikan seseorang itu sekufu istilahnya. Jadi satu level, satu rating, atau satu grade, atau persamaannya. Makanya orang baik jodohnya orang baik juga. Makanya untuk mendapatkan orang baik kita harus memperbaiki diri supaya baik juga. Seperti itu. Jadi nggak hanya cuma milih saya pengen punya pasangan laki-laki soleh, tapi dia tidak berubah menjadi seorang yang soleha. Betul. Itu namanya seenaknya sendiri dia. Jadi memang harus dibentuk seseorang, hati kita mau kita milih wanita yang soleha atau laki-laki yang soleh, itu memang harus seorang itu sendiri yang membentuknya. Jadi pada waktu dia membentuk, Allah itu sudah melihat memang itu tipikalnya soleha, dia akan dipilihkan seorang laki-laki yang cocok sekufu. Tergantung doa-doanya dia dulu bagaimana. Doanya si yang mau memilih itu akan dicocokkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Jadi itu benar-benar jodoh itu rahasia ilahi, benar ya. Betul. Jadi ada orang yang kelihatannya dari mulai nikah sampai meninggalnya kelihatannya rukun dalam satu perkawinan, tapi tiap hari bentrok aja. Itu bukannya keluarga yang sakinah mawaddah ya. Mawaddah. Bukan sakinah mawaddah, bukan, tetapi isinya neraka nanti. Iya, kata teman saya gini, kan biasa sakinah mawaddah warohmah, katanya sakinah mawaddah warusak, katanya. Iya, benar. Jadi hanya kelihatan statusnya aja perkawinannya itu rukun, tetapi kehidupan perkawinannya itu hancur nanti di akhirat. Yang jelas mencari pasangan itu tidak pernah ada yang sempurna ya Ustadz ya. Iya. Tapi saling melengkapi satu dan yang lainnya, si istri dengan suami. Nah, itulah sakinah, saling mengerti. Saling melengkapi. Saling mengerti, kemudian mawaddah, saling sayang. Nah, ini sudah harus dibentuk. Kekurangan itu bukan suatu untuk menghujat, untuk merendahkan pasangan, itu nggak boleh. Ya kalau memang dulu setuju lakinya itu begitu aja, ya nggak usah. Dulu aku mau sama kamu kan gara-gara ini, ya nggak boleh juga gitu ya. Dulu ingat sini, saya tuh dijodohi, saya tuh nggak suka sama dia, tapi anaknya 4. Iya, ada acara kita Ingat kali nggak? ini. Ada di sini. Iya. Ada yang berantem, anaknya 6. Bingung ya. Gimana? Itu berantem loh. Itu berantem. Ada itu. Nah, jadi yang jelas itu kehidupan akhirat kita itu lebih penting daripada duniawi. Iya. Kalau memang perkawinan itu memang harusnya kelihatan baik, ya kita perbaiki terus. Kita perbaiki. Kalau memangnya seorang imam itu yang memberikan nasihat pada istrinya, ya. Kemudian kalau si istri itu start agamanya lebih dulu daripada si suaminya, ya dikasih nasihat. Jangan merasa pintar sendiri. Jangan merasa pintar sendiri, karena sejak awal sudah dia setuju. Jadi awalnya seperti itu. Dia harus belajar untuk untuk senantiasa memberikan masukan kepada pasangannya. Betul. Jadi bagaimanapun kondisi pasangannya kita terima, dan itu menjadi amanah buat masing-masing pihak juga ya Ustaz. Itu bisa seperti itu. Kecuali kalau memang kita sudah ngasih didikan gitu ya, tiba-tiba pasangannya minta pisah. Nah, itu dia yang minta pisah, ya sudah. Jodohnya sampai sana saja. Sampai sana saja. Yang penting
tugasnya itu, momennya seorang laki-laki tugasnya dia sudah ngasih nasihat terus nggak bisa, dia minta pisah ya nggak apa-apa. Dia serahkan sama Allah Ta'ala. Itu beda, ada yang seperti itu. Ada yang ngasih nasihat-nasihat, dia yang pergi malah selingkuh, ada. Ya. Banyak kasus yang seperti itu. Dan perceraian itu memang dibolehkan tapi dibenci oleh Allah, disebutkan seperti itu ya. Dibolehkan tapi dibenci. Dibenci itu sebenarnya bukan masalah cerainya yang dibenci. Dibenci itu asal muasal cerainya. Jadi kalau cerainya itu gara-gara nih seorang laki-laki dia menceraikan istrinya gara-gara si laki-laki ini selingkuh. Nah, ini dibenci. Bukan cerainya yang dibenci. Asal muasal terjadinya perceraian itu yang dibenci sebenarnya. Jadi orang kan dibilang cerai itu ya pun boleh tapi dibenci oleh Allah Ta'ala. Bukan perceraiannya dibenci, yang dibenci itu awalnya. Jadi bukan perceraiannya. Makanya harus saling jaga, sang suami maupun istri, kepercayaan dari masing-masing orang tuanya. Iya,